pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Selamat kita menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini, dan kita percaya bersama dengan Tuhan, maka kuasanya akan menyertai setiap hidup kita. Haleluya. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita, atas kesempatan yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya, haleluya. Naikkan suaramu, naikkan pujianmu, tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh. Haleluya. Terima kasih Roh di surga. Hari ini kembali kami berkumpul bersama Bapak, mengucap syukur buat kenyataanmu Bapak, boleh bersama-sama mengijadi tahun baru ini, dan kami akan mengawali tahun baru dengan beribadah memuliakan nama Bapak. Terima kasih buat kenyataanmu, buat segala kesehatan Bapak, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, buat kesempatan yang kita pada pagi hari ini Bapak, yang menyerahkan pada pagi hari ini dalam tangan Bapak, Kau yang bekerja, Kau yang beracara Bapak. Mohon Kau memberkati pada kami pagi hari ini, Kau tolong Bapak dari awal sampai selesainya nanti, jika kami kerinduan, jika kami kehausan, kami memuliakan nama, kami menyembahmu Bapak. Jika kami kehausan Bapak akan firman, kebenaran firman yang di surga, persiapkan hati kami untuk kami memuliakan nama, untuk kami menerima benih-benih kebenaran firman Bapak di surga. Tolong buat kami pagi hari ini, setiap lansia yang ada Bapak, yang bertugas pagi hari ini, Engkau urapi Bapak, Engkau pakai membantu nama saja Bapak. Kalau bangunan yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, Engkau pakai untuk menyampaikan akan jadi isi hati Bapak. Pada kami pagi hari ini kami serahkan tangan Bapak untuk bungkus kami dengan kuasa-Mu. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara yang tidak mengganggu ibadah kami pagi hari ini, kami bersatu hati kami patahkan kami sendiri dalam nama Yesus. Dan kami mengundangnya kuasa Roh Kudus saja sejak pagi hari ini. Memberkati ibadah kami Bapak, Kau nyatakan kuasa-Mu, curahkan sukacita-Mu bagi jemaat tempat ini Bapak. Umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan, sampaikan di tempat ini dengan selamat untuk kami bersama-sama memuliakan Nama dan mendapatkan firman-Mu. Terima kasih bagi surga, kami serahkan kepada kami pagi hari ini, dan kami akan mulaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya. Yesus, kami angkat hati kami kepada-Mu. Kami angkat pujian kami kepada-Mu. Terima kasih.
percaya kami akan menjalani tahun yang baru ini. Kami tidak perlu takut khawatir apapun itu, karena kami berjalan bersama dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, meninggikan Engkau lebih lagi dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Ya, memuji Tuhan sama-sama, katakan amin. Haleluya, haleluya. Selamat tahun baru buat kita semua. Lihat samping kiri kanan kita, ucapkan selamat tahun baru. Syukur kita boleh masuk di hari pertama di tahun 2021. Puji Tuhan, sebab itu kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang memelihara kita. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir.
yang hidup panjang umur. Kami berkata Tuhanlah, Tuhanlah gembala amin. Bukan kekuatan di mana tinggal, dia meninggalku ada air yang benar, dia menggunaku, dia aja yang benar. Kita tidak perlu takut, perlu khawatir, sekalipun kita berada di dalam lembah kegelapan. Kita tidak tahu hari-hari kita ke depan di tahun 2021 ini apa yang kita akan alami, kita tidak tahu. Tapi percayalah, kebaikan akan mengikuti kita, karena Dia adalah gembala yang baik. Haleluya, haleluya. Sepanjang tahun yang kita sudah lewat, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan, bahkan proses, bahkan air mata yang keluar oleh karena kita bergumul dengan keadaan, oleh karena kita bergumul dengan kondisi, oleh karena kita bergumul dengan hidup kita. Tuhan berkata, Dia sudah menampung semua air mata kita. Karena pujian berkata, Dia rangkai segala air mata kita menjadi permata. Percayalah,
kembali yang pertama kami akan terima di tahun yang baru, untuk kami pakai dalam kami menjalani hari-hari kami. Karena kami tahu begitu banyak proses persoalan dalam hidup kami, tapi ada firman yang ada dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran yang disampaikan itulah isi hati Tuhan dalam hidup kami, umat-umat secara khusus yang ada di tempat ini, sehingga semakinlah kami bertumbuh di dalam Engkau. Urapi kami semua yang ada pendengaran setiap hidup kami, sehingga firman-Mu itu masuk dan tertanam berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Dan tentu saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semuanya. Ya, saudara, kasih karunia Tuhanlah kita bisa ada di tahun 2021 di hari yang pertama ini, tanggal 1 ini ya. Nah, tentu saudara, tahun 2020 ya sudah berakhir bagi kita, sudah lewat dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan kita harus percaya, saudara, tahun 2020 sudah lewat, sudah berakhir, tapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan tetap menyertai kita selama-lamanya. Ya, karena kita adalah Tuhan Yesus. Ya, mari saudara kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 1 kita akan baca saudara sampai 15 saja ya. Mari bangkit berdiri, jemaat Tuhan yang di lantai bawah di rumah juga boleh bangkit berdiri. Bergantian saya dan saudara ya. Ayat 1 sampai 2 sampai ayat yang ke-15. Segenap bangsa Yehuda, atau ini perikopnya Raja Uzia ya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia. Ayat yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di daerah orang Filistin. Yang ketujuh, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang-orang Meunim. Ayat yang 9, Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan di padang sumur, karena banyak tanah yang tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur. Ayat 11, selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeiel dan penata usaha Maaseiah, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja.
pahlawan yang gagah perkasa itu. Seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Ayat 13. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 7.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Usia memperlengkapi seluruh tentara perisai, tombak, topong, kali-kira, khusus, dan batu kembang. Ayat 15 saya baca. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan keajaiban sehingga menjadi kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Ya, saudara, kita baru selesai membaca dalam 2 Tawarik ini, ayat pasal 26 ayat 1 sampai 15. Saudara, ini adalah tentang Raja Uzia, ya. Raja Uzia, dan dimana kalau saudara melihat tadi, saudara dikatakan bahwa ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selain ia mencari Tuhan, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya. Saudara, di tahun 2021 ini mau dibuat Tuhan berhasil usaha saudara. Coba ayat yang ke-5 tadi, saudara. Ayat yang ke-5. Ayat ke-5. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia mencari Allah usianya selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi Sakaria ini ya kayak hamba Tuhan ya, pemimpin rohaninya ya. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi dampak dari Uzia mencari Allah, siapa yang buat dia berhasil, saudara? Allah. Jadi tanggung jawab Uzia adalah mencari Allah. Ya, dia dekat dengan Allah, dia ikut dengan Tuhan. Tanggung jawab atau bagian Tuhan adalah membuat dia Jadi ada bagian Uzia, ada bagian Tuhan. Jadi 2021 saudara melakukan bagian saudara, dan tanggung jawab Tuhan akan buat apa saudara? Berhasil. Oke, saudara ya. Jadi konsep ini dulu yang harus kita bangun saudara, sehingga kita beriman kepada kebenaran firman Allah. Bagaimana Allah membuat berhasil adalah ketika manusia atau umat percaya itu melakukan tanggung jawabnya. Nah, dalam hal ini saudara, kita akan bicara atau saya akan berikan sebuah tema adalah tentang mengutamakan Tuhan atau utamakan Tuhan. Saudara mau berhasil? Alkitab berkata Uzia tadi mengutamakan siapa saudara? Tuhan. Saya cerita sedikit dulu saudara. Tawarik ini, kitab Tawarik artinya itu sejarah. Ya, sejarah daripada kehidupan bangsa Israel, khususnya juga adalah kerajaan Yehuda. Ya, Israel terbagi dua, Israel utara, selatan. Nah, saudara dikatakan di sini bahwa Uzia berada dalam kerajaan Yehuda. Nah, dicatat di sini. Jadi kalau saudara membuka Tawarik, 1 Tawarik, 2 Tawarik itu tentang sejarah semua. Sejarah Israel. Saudara, dalam sejarah ini, tanpa kita sadari, saudara, kita telah menjalani hidup kita di tahun 2020, dan itu telah menjadi sejarah hidup kita masing-masing. Sejarah tidak akan pernah berubah. Sudah terjadi ya sudah. Dalam sejarah hidup tahun 2020, setiap pribadi kita jemaat Tuhan, saudara yang di tempat ini, lantai atas, lantai bawah, di rumah, mengikuti ibadah online, tahun 2020, saudara dan saya, kalau kita merenungkan, ada sejarah yang telah dicatat, sekalipun saudara tidak mencatat, tapi Tuhan punya buku kehidupan. Suka atau tidak suka, Tuhan tetap memperlihatkan ini sejarahmu di tahun 2020. Uzia nanti kita akan bahas, saya akan bahas 2 tentang Uzia.
kehidupannya diberkati, kehidupannya dekat dengan Tuhan. Tapi sejarah juga mencatat mulai dari ayat 16 dan selanjutnya adalah sejarah hidup Uzia jauh dari Tuhan. Saudara, di tahun 2020, kalaupun kita akan diperhadapkan seperti Uzia, kita juga pasti seperti Uzia tidak menolak tentang sejarah hidupnya. Itulah sejarah. Tahun 2020, sejarah hidup kita juga sangat mungkin dengan Uzia. Ada baik, ada tidak baik. Tetapi Alkitab berkata, Uzia mati karena melanggar firman Allah. Kita masih hidup di tahun 2021. Yang tidak baik 2020, kita akan tinggalkan. Amin. 2020 telah menjadi sebuah sejarah, tidak bisa dirubah, sudah terjadi, tapi kita bisa membuat sejarah yang baru. Haleluya, saudara. Ingat, sejarah tidak bisa dirubah, tetapi kita masih bisa membuat sejarah yang baru. Haleluya. Bagaimana kita bisa membuat sejarah yang baru? Tentu yang berkenan kepada Tuhan, kita harus utamakan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa mengutamakan Tuhan, sejarah yang lama yang tidak baik itu akan terulang lagi. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, tentu Roh Kudus akan menolong kita. Kita akan membuat sejarah yang baru di tahun 2021. Oke, saudara, itu tadi makanya ditulis tentang Tawarik. Tawarik artinya sejarah, ya. Nah, selanjutnya lagi, saudara, kita bahas lagi, saudara, tentang bagaimana Uzia ini. Saudara, kita masih membahas bagaimana dia mengutamakan Tuhan sehingga Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, kalau bahkan kita melihat tadi bagaimana dia punya pasukan yang begitu banyak, dalam arti kata dari sedikit dia bertambah sehingga kerajaan-kerajaan lain melihat luar biasa sekali. Uzia yang masih muda, masih umur dikatakan tadi berapa tahun, 16 tahun, sudah menjadi raja. Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa, dapatnya dari Tuhan. Kenapa? Karena dia utamakan Tuhan. Ya, peternakannya dikatakan dia suka peternakan, dia suka pertanian. Saudara, peternakannya bertambah banyak luar biasa, pertanian dia bertambah luar biasa penghasilannya. Tapi kuncinya, siapa yang buat itu berhasil kata Alkitab tadi? Tuhan. Amin. Tuhan yang buat berhasil. Nah, saudara, kalau kita melihat lagi ya, di mana masih tentang Uzia ini, ya, tentang mengutamakan Tuhan. Ya, Uzia ini begitu lama ya, saudara. Selain dia punya peternakan, pertanian, dibuat Tuhan berhasil, dia juga memerintah cukup lama. Orang kedua terlama dalam pemerintahan kerajaan Yehuda. Ya, pemerintahan pertama adalah Manase. Dia pemerintah 55 tahun. Tapi Uzia 52 tahun. Cukup lama dia memerintah dari sebagai anak muda. 52 tahun dia memerintah kerajaan Yehuda. Nah, dan dikatakan saudara begini ya, saudara, bahwa kenapa Uzia ini baik, saya katakan tadi menceritakan karena ini sejarah. Jadi saya mesti ceritakan saudara tentang sejarahnya kerajaan Yehuda ini, kerajaan tentang Uzia ini, dan bagaimana dia ditulis oleh Alkitab. Kita baru baca tadi, Tuhan membuat dia usahanya berhasil, baik kepemerintahan dia, manajemen dia, ya, orang-orang dia bertambah, pasukannya semakin kuat, peternakannya bertambah banyak, pertaniannya luar biasa banyak sekali. Ya, penghasilannya luar biasa banyak sekali. Nah, di sana saudara, sekali lagi bahwa kuncinya adalah Uzia mengutamakan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, utamakan. Ya, Tuhan tentu kita sudah tahu dia adalah maha besar, maha kuasa, maha berkat, maha segala-galanya. Itu adalah Tuhan. Sehingga Uzia tahu, Uzia menyadari dia harus mengutamakan Tuhan karena Tuhan adalah segala-galanya. Ya, demikian kita umat Tuhan. Kalau kita memahami Tuhan, ya, adalah segala-galanya, dia adalah sumber segala-galanya. Saudara, utamakan Tuhan dalam hidup. Karena Tuhan adalah sumber. Itulah yang dipahami oleh Uzia ketika dia menjadi raja. Dia tahu bahwa Tuhan membuat berhasil. Tuhan membuat dia kaya. Tuhan akan membuat segala peternakan. Apapun Tuhan bisa membuatnya lebih berhasil. Sehingga langkah awal Uzia, dia utamakan
utama. Ya, Tuhan, saya katakan tadi ya, Tuhan itu segala-galanya, sumber segala-galanya. Apa yang tidak ada dia bisa adakan, semua dia bisa adakan. Itu Tuhan. Nah, mengutamakan, saudara, tentu di sini adalah begini ya, saudara. Mengutamakan Tuhan itu harus jadi begini, saudara, yang terpenting bagi kita. Jadi apapun saudara punya suami itu penting bagi saudara, tapi yang terpenting bagi saudara bukan suami saudara, harus Tuhan. Amin, saudara. Demikian sebaliknya, penting bagi saudara istri, juga anak penting bagi saudara, tetapi yang terpenting bagi saudara harus Tuhan. Amin. Orang tua kita penting bagi kita, saudara, tetapi yang terpenting bagi kita harus Tuhan. Apapun yang terpenting harus Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Uzia. Buktinya di mana? Dikatakan tadi bahwa dia pergi ke Sakaria. Nah, selanjutnya lagi, saudara, itu tentang saudara utama, saudara, hal utama ya. Itu utama itu kan kita kenal ya, terpenting, dia adalah pokok, begitu ya, nomor satu, atau saudara, dia itu yang terbaik, saudara ya. Yang juga dikatakan, saudara, begini, utama itu dia menjadi pokok atau dia menjadi sumber. Jadi Uzia memahami dulu, saudara, dia menaruh Tuhan yang utama, karena sehingga dia menempatkan Tuhan itu yang terpenting dari segala-galanya. Saudara, yang kedua, dia menempatkan Tuhan itu yang utama, karena Tuhan itu adalah pokok. Pokok di sini adalah sumbernya, ya. Sumber tadi saya sudah katakan, sumber keberhasilan, sumber memperlebar, memperluas, memperbanyak. Jadi Uzia memahami itu dulu. Pada waktu dia menjadi raja, dia pahami dulu ini. Dan saya percaya, saudara, tentu kalau bagi kita yang melangkah di tahun 2021 ini, ketika kita menempatkan dulu, saudara, Tuhan yang ada yang utama, atau kita utamakan Tuhan, dia adalah yang terpenting dari segala-galanya, dia adalah pokok bagi kita, saudara, sehingga kita tidak akan lepas dari Tuhan itu. Amin, saudara. Dari awal, sama seperti Uzia, dari awal dia telah menempatkan Tuhan itu yang utama. Dia juga menempatkan Tuhan itu utama, artinya adalah yang terbaik, ya. Di antara semua yang hidup, dia tahu, saudara, mau dia pasukan lebih banyak, bertambah banyak. Bahkan dikatakan tadi Alkitab, dia punya ahli-ahli pembuat alat perang. Dia mengakui itu, tetapi dia berkata bahwa tetap yang terbaik bukanlah pasukan dia, bukanlah pembuat alat perang, tetap yang terbaik adalah Tuhan. Amin. Haleluya. 2021 mungkin saja, saudara, dalam hal-hal rohani saudara akan bertambah, karena itu kasih karunia Tuhan. Tapi saudara tetap akan berkata, tetaplah Tuhan yang terbaik. Tidak boleh karunia. Amin, saudara. Tidak boleh sekalipun pengetahuan rohani kita bertambah. Jangan kita berkata, oh, pengetahuan yang terbaik. Bukan, tetap pribadi Tuhan yang terbaik. Haleluya, saudara. Selanjutnya mungkin saudara tahun 2021, pergumulan saudara di tahun 2020, ternyata Tuhan mulai jawab, mulai berkati saudara di tahun 2021, ya. Saudara yang kontrak mulai dapat rumah sendiri, naik sepeda mulai dapat motor, naik motor dapat mobil, yang tidak punya anak dapat anak, begitu, saudara. Apalagi saudara mungkin bertambah lagi kendaraan saudara, apa saja mungkin bisa bertambah seperti Uzia. Tapi ingat, ketika itu bertambah, tetap engkau berkata, tetap Tuhan yang utama. Haleluya, saudara. Tetap harus Tuhan yang utama, tidak boleh itu menggoyahkan. Itulah yang dibuat cara berpikir Uzia, menempatkan pada waktu dia mulai menjadi raja, dia harus menempatkan Tuhan yang utama. Nah, selanjutnya, saudara, ketika kita sudah melihat, saudara, bahwa Tuhan yang utama yang dilakukan oleh Raja Uzia, menempatkan Tuhan sebagai utama. Nah, saya lanjut lagi ya. Tuhan yang utama itu begini, saudara ya. Uzia mengutamakan juga begini, saudara. Selain pribadi Tuhan, dia konsep berpikir dia tentang Tuhan yang utama adalah segala-galanya, sumber segala-galanya.
dia juga adalah begini, dia mengutamakan juga itu tentang kepentingan Tuhan. Tuhan punya kepentingan, ada kepentingan Tuhan. Tuhan punya program, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana yang harus tercapai. Begitu, melalui saudara, melalui manusia. Begitu. Jadi begini, saudara, ada rencana-rencana Tuhan, saudara, di muka bumi ini. Memang Tuhan harus kerjakan melalui manusia. Tuhan bisa, saudara, sesuatu program, dia bisa bim salah bim jadi bisa. Amin, saudara, bisa. Tetapi memang Tuhan sudah punya ketetapan seperti itu, bahwa ada hal-hal yang harus terjadi, saudara, memang melalui manusia. Dan kalau saudara yang selamat Tuhan menyadari itu, seperti Uzia menyadari bahwa ada yang harus terjadi melalui dia. Saudara, hal pertama Uzia lakukan ketika dia menjadi raja adalah segala berhala-berhala. Dia harus hancurkan semua di tanah Yehuda. Dia buang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bisa hancurkan semua berhala tanpa Uzia. Bisa, ya kan? Tetapi saya katakan tadi, ada hal-hal yang memang harus terjadi melalui manusia. Jadi ada bagian kita, saya katakan tadi, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, sehingga kalau kita melihat dalam hal ini, saudara, bagaimana Uzia itu dia mengutamakan Tuhan. Saudara, dia mengutamakan kepentingan Tuhan, di mana berhala-berhala pertama dia buang. Apa yang menyangkut dosa? Saudara, menyangkut pelanggaran-pelanggaran firman yang telah terjadi di umat Yehuda, dia buang semua, dia tolak semua, dia hancurkan semua. Sehingga itu langkah awalnya di tahun 2020. Mungkin ada begitu banyak hal-hal yang, saudara, bagi kita, hal-hal yang kita lakukan juga menjadi sebuah penghalang berkat. Tapi mari tahun 2021 kita mengutamakan Tuhan. Amin, saudara. Utamakan kepentingan Tuhan, ya, utamakan kepentingan Tuhan dalam kekuatan Roh Kudus. Mungkin ada hal-hal yang belum kita lakukan dalam kebenaran firman Allah, Tuhan mungkin tidak menyenanginya. Kita mulai berkata, aku mau buat, aku mau hidup baru di tahun 2020. Supaya apa? Tuhan berkata, berkat Tuhan, dia akan membuat seperti Uzia bertambah, peternakannya berhasil, kepemimpinannya berhasil, pekerjaannya berhasil. Demikian juga sudah dikatakan Uzia di sini, saudara, bahwa saudara, kepemimpinannya pun berhasil. Hal yang sama saya percaya kita semua ingin berhasil. Amin. Dan ingat, yang membuat berhasil bukan kita. Yang membuat berhasil adalah Tuhan. Kalau Tuhan membuat kita berhasil, seperti Uzia, utamakanlah Tuhan. Saudara, mungkin ini sebuah renungan firman di awal tahun bagi kita. Ya, saya harus menyampaikan sampai di sini dulu, karena memang kita hanya waktu 1 jam. Ya, tapi saudara, saya harap saudara ikutin saya punya khotbah ini. Ini mungkin saya akan sampaikan selama Januari. Ya, selama Januari. Sekalipun mungkin pendek, tapi minimal awal ini saudara sudah dapat. Mari buat sejarah hidup di tahun 2021 dengan pertama, saya mengutamakan Tuhan. Amin, saudara. Utamakan Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di tahun 2020, seperti Uzia ketika dia memulai kerajaannya, dia buang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan membuat usahanya berhasil. Amin. Saudara mau berhasil? Yang pertama, utamakan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Lantai bawah bangkit berdiri, jemaat di rumah bangkit berdiri. Kita mau berdoa saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan menerangi hati kami ya Tuhan. Kalau Uzia Engkau buat berhasil dalam segala usahanya, aktivitasnya, juga kami percaya hal yang sama, Tuhan yang sama, yang sanggup membuat kami jemaat Tuhan berhasil di tahun 2021 ini. Sebab itu Roh Kudus, kami mohon pertolongan supaya kami jemaat-Mu di tempat ini, kami akan melakukan bagian kami. Hal yang pertama, seperti Uzia melakukan, dia menumpas, membuang semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bersama jemaat-Mu Tuhan, baik di lantai atas, lantai bawah, dan di rumah, kami berdoa kepadamu di tahun 2020. Ada hal-hal yang tidak berkenan telah kami lakukan.
Tuhan, bersama jemaat-Mu di tempat ini kami berdoa, ampuni kami semua, dan kami menolak semua yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, itu saja yang terjadi bagi kami ya Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan GBD Kota Wisata di tempat ini, Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih, oleh sebab itu tanamkan di hati kami untuk kami seperti usia mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya, dan kita akan memberikan persembahan. Jadi hari ini kita akan jalankan persembahan, dan kalau nanti ada yang transfer boleh tetap transfer di nomor rekening seperti biasa ya, di bendahara BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata sebagai bendahara GPDI Kota Wisata. Dan untuk persembahan persepuluhan bisa ditransfer melalui nomor rekening BCA 74005165774 atas nama yang Cemadorek sebagai gembala sidang di tempat ini. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Dan untuk pengumuman bahwa kembali untuk hari Minggu ibadah seperti biasa 2 kali, tanggal 3 Januari 2021 ibadah perjamuan kudus, karena ini adalah minggu pertama ya. Dan ibadah pagi mulai ibadah jam 8.00, dan ibadah kedua ibadah sore disertai juga dengan bersamaan dengan ibadah online melalui YouTube GPDI Kota Wisata ya. Itu hari Minggu. Jangan lupa kita ibadah minggu pertama di tahun yang baru, bulan yang pertama ada perjamuan kudus ya, jam 8 pagi dan jam 5 sore bersama dengan ibadah online ya. Dan untuk sekolah minggu masih online juga jam 4 sore di YouTube GPDI Kota Wisata. Bapak-bapak, ibu-ibu semua dampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu karena belum bisa bertemu di gereja, jadi masih ibadah di rumah masing-masing. Dan untuk hari Sabtu tetap ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 di rumah masing-masing. Jangan pernah kita lewatkan. Dan setiap malam itu ada mesbah doa dan pujian, penyembahan firman yang dibagikan kepada kita jemaat Tuhan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Mari kita ikuti semua itu, dan kita terus berdoa supaya semua yang kita hadapi ini bisa segera ya, sehingga semua kita boleh bersama-sama, baik anak-anak semua, dewasa, bahkan sampai kepada bapak, sama-sama kita beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman. Saya mungkin ada tambahan dari ini ada seperti biasa setiap awal tahun ada ayat atau apa ya namanya ya, ayat buat kita lah ya, ayat mas buat kita di awal tahun untuk sepanjang tahun kita ini. Tapi bukan berarti kita sudah dapat ini, sudah baca-baca Alkitab tetap ya. Oke, nanti Bapak Gembala yang saya serahkan kepada Bapak Gembala. ya. Jemaat Tuhan, mekanismenya gini maksudnya, karena kan saudara ambil pegang banyak orang. Nanti Ibu Gembala akan beda dengan dulu, saudara cabut sendiri. Nanti ini Ibu Gembala pada cabut, saudara terima saja ayatnya. Ya, jangan terima, aduh cabutin Ibu Gembala sih jadi nggak cocok. Udah pasti nggak ada firman nggak cocok, semua cocok ya. Semua cocok. Jadi nanti di bawah pas keluar
Yang ini Ibu Gembalanya yang pegang, ambil satu kasih. Nanti pas turun saja ya. Oke, itu saja. Tidak ada lagi, kita akan tutup dalam doa ya. Dan sebentar nanti dibawa dulu yang keluar, seperti biasa baru saudara di atas. Dan saudara tidak boleh lama di sini karena nanti tim juga akan semprot dulu ruangannya, baru ibadah kedua nanti jam 10 akan mulai. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur di awal tahun ini kami dapat beribadah bersama-sama. Ada permohonan-permohonan, ada kerinduan-kerinduan. Tentu bagi kami jemaatmu di tempat ini. Di awal tahun ini ya Tuhan, bahkan segala rencana-rencana, program-program kami, baik dalam pekerjaanmu, dalam pribadi, lepas pribadi, dalam rumah tangga, dalam usaha bisnis, apapun ya Tuhan, semua rencana program-program kami, jemaatmu Tuhan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami hanya percaya di dalam nama-Mu Tuhan, segala rencana, segala kerinduan kami, di dalam Engkau semua akan tercapai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, apapun jadi pergumulan jemaat-Mu, hamba telah taruh ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, segala aktivitas panjang minggu ini juga kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih, kami tutup ibadah pertama kami ini Tuhan, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkaulah yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan puji. Tuhan Yesus memberkati kita semua.